Indonesia sebagai negara hukum sudah sepatutnya memiliki treatment-treatment khusus untuk mengawal kasus. Namun tidak semua kasus harus melalui persidangan. Banyak juga yang bisa dilakukan dengan melakukan keadilan restorasi, tentunya pada tindakan ringan. Dan tentunya juga kita harus mewaspadai adanya beberapa potensi penyelewengan yang bisa saja hadir dalam persidangan ataupun juga dalam keadilan restorasi ini. Karena itu kita patut untuk mengawali keadilan restorasi. Dan kali ini masih dalam pembahasan tersebut dalam bedah tajuk Lampung Pos bersama dengan Mas Widodo. Oke Mas Wid, tadi sudah disampaikan salah satu faktor mengapa akhirnya keadilan restorasi ini dibuat agar kita bisa lebih memprioritaskan kepada kasus-kasus yang lebih berat seperti itu. Nah, apakah mungkin ada faktor lainnya juga Mas, mungkin dari sisi humanisnya tentunya agar tidak semuanya harus melalui proses panjang ataupun juga tentunya bisa untuk melakukan proses dengan diplomasinya ataupun juga tentunya dengan negosiasinya, bagaimana menurut Mas Wid? Ya, tujuan lain dari keadilan restoratif ini kan mengembalikan kondisi masyarakat kepada keadaan yang seperti semula. Misal ada konflik sengketa antara tetangga, sudah masuk ranah pengadilan, sudah masuk ini, sudah ada vonis hakim, tentu keadaan masyarakat, terutama keadaan kondisi kejiwaan antara kedua tetangga ini yang saling tetangga ini tentu sudah berbeda toh. Ya, jadi panas ya Mas. Jadi panas, jadi sudah dan itu akan berlangsung seumur hidup. Ya. Makanya inilah yang salah satu tujuannya bahwa keadilan restoratif ini mengembalikan kondisi masyarakat kepada keadaan yang seperti semula. Oke, nah tentunya itu salah satunya juga dari sisi humanisnya agar tentunya kita dalam kehidupan bersosialisasi tidak terlalu banyak kecemasan dan juga akhirnya timbul sisi panas, akhirnya juga tidak merasa nyaman di tempat tersebut ya Mas Wid ya. Tapi Mas, yang patut kita untuk khawatirkan tentunya jangan sampai keadilan restoratif ini justru diselewengkan. Karena tentunya kita harus waspada terhadap kebijakan baru karena khawatir juga digunakan oleh orang-orang yang berkepentingan. Bagaimana menurut Mas Wid? Iya, tidak semua kasus juga harus diselesaikan lewat keadilan restoratif. Ada sejumlah syarat ya. Yang pertama, si tersangka itu belum pernah dihukum. Yang kedua, ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Yang ketiga, itu nilai kerugiannya di bawah 2,5 juta. Yang keempat, ada proses perdamaian antara tersangka dan korban. Dan dengan catatan proses perdamaian itu berlangsung tanpa tekanan. Yang pertama, yang kedua tanpa paksaan, yang ketiga tanpa intimidasi. Dan yang kelima itu tersangka dan korban itu mereka kedua belah pihak ini sepakat untuk tidak membawa perkara tersebut ke jalur persidangan. Jadi ada sejumlah syarat. Memang tidak mudah juga ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Di Lampung kan sudah ada tiga perkara yang diselesaikan melalui restoratif justice ini, yaitu 2 perkara di Lampung Barat dan 1 perkara di Kejaksaan Negeri Metro. Baik, kalau boleh tahu tentang apa kasusnya itu Mas Wid? Ya, tentang hal ringan, tentang penadaan apa gitu. Jadi tidak artinya kedua pihak udah sepakat berdamai. Tentunya sebenarnya masyarakat Indonesia juga akhir-akhir ini turut resah ya Mas Wid ya, karena beberapa pemberitaan juga turut viral saat ada seorang nenek yang terpaksa harus mencuri karena butuh makan gitu, dan akhirnya malah dikenakan juga tentunya hukuman begitu, bahkan denda yang tidak sedikit begitu. Padahal mungkin itu tadi beberapa hal masih bisa untuk dibicarakan secara humanis, mungkin dari sisi kerugian tidak terlalu tinggi
tinggi, kemudian tidak memiliki rekam jejak kriminal, kemudian juga sudah ada dimaafkan oleh tentunya para korban. Nah, itu yang paling penting. Tetapi yang membedakan juga beberapa kasus sebelumnya, ada yang sudah melalui jalan damai tetapi hukum masih tetap berjalan. Tetapi dalam kasus keadilan restoratif ini tentunya bisa tetap dibicarakan ya Mas Wid ya? Ya, disinilah peran kejaksaan ya, pihak jaksa untuk membawa, misalnya ada kasus tertentu diperiksa, saling lapor, ditanya si pelapor, si korban dan si tersangka, bisa nggak ini diselesaikan lewat keadilan restoratif? Misalnya kedua pihak sepakat, oke, dan di Bandar Lampung, di Lampung sendiri sudah ada ya, kampung restoratif justice ini di Bandar Lampung, di Pringsewu, di Pesawaran dan di Metro, dan ini terbukti efektif juga ya untuk menyelesaikan perkara di luar persidangan, dan itu atas kesepakatan kedua pihak yang jelas. Wah, tentunya ini juga dengan menggunakan kearifan lokal kita tentunya untuk bermusyawarah, bermufakat terlebih dahulu tentunya sebelum kita masuk ke jalur hukum. Karena saat ternyata kita sudah saling melaporkan, baik itu pelaku ataupun juga korban, tentunya bukan mudah untuk menarik perkara tersebut ya Mas Wid ya? Ya, karena memang kalau tidak diselesaikan lewat jalur-jalur tertentu di luar persidangan, memang yang pertama kalau restoratif justice ini kan mengedepankan sisi humanisme, dan juga di dalam tahanan itu sekarang ini kan kelebihan tahanan over kapasitas. Di Lampung ini ada 16 LP dan secara umum rata-rata 67%. 67% over kapasitas. Jadi udah kelebihan jumlah tahanan, dan mereka di tahanan itu kan perlu biaya juga oleh negara kan, untuk biaya makan, biaya apa, dan ini juga bisa efisiensi dari segi anggaran. Wah, tentunya banyak sekali untuk pertimbangan yang telah dilakukan. Mengapa akhirnya untuk keadilan restoratif ini harus ditegakkan? Tentunya dari sisi humanis, kemudian juga dari sisi kearifan lokal kita untuk mengedepankan musyawarah mufakat dalam menghadapi sebuah perkara. Kemudian juga tentunya untuk kita bisa meringankan anggaran negara. Nah, tapi yang perlu kita ingat tentunya kita harus bersama-sama mengawal keadilan restorasi ini ya Mas Wid ya. Seperti apa rekomendasi atau pesan yang ingin Mas Wid sampaikan tentunya agar kita bisa mengawali keadilan restoratif ini dengan baik ke depannya? Syarat pertama bahwa seluruh persyaratan keadilan restoratif itu dipenuhi dulu 5 poin ini. Yang pertama itu. Yang kedua, tentang proses perdamaian ini juga harus dipahami juga, bahwa jangan-jangan perdamaian itu karena ada intimidasi, ya, karena paksaan, ada tekanan, mungkin tekanan finansial, tekanan keuangan, ada tekanan teror fisik atau apa. Ini yang harus dikawal bersama. Betul, tentunya kita harus mengawal bersama. Semoga tentunya keadilan restoratif ini bisa membawa negara kita menjadi hukum yang lebih baik lagi dan adil bagi seluruhnya. Terima kasih Mas Wid. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.